A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan menjelaskan seputar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 10 semester genap bagi Madrasah Aliyah atau yang sederajatnya. Untuk saat ini kita akan mencoba mempelajari tentang hadis, sunnah, asar, khabar, dan hadis qudsi ya. Jadi yang pertama adalah hadis. Ditinjau dari segi etimologi, lafaz hadis berasal dari bahasa Arab. Hadatsa yahdutsu hudusun, hadatsatun hadisun mahdusun, yang memiliki makna baru, kebalikan dari lama atau qadim. Dia berarti juga dekat atau belum lama terjadi. Dia berarti juga khabar, berita ataupun riwayat. Sedangkan menurut tinjauan terminologi atau istilah para ahli hadis atau muhaddisin, antara lain Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Bukharinya memberikan definisi bahwa hadis yaitu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang artinya perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau. Menurut istilah usuliyin atau ahli usul, hadis yaitu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yata'allaqu bil hukmi, yaitu segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut paut dengan hukum. Dari uraian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa hadis mengandung beberapa kriteria, yaitu yang pertama, hadis merupakan sesuatu yang disandarkan harus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala sesuatu yang bukan disandarkan kepada Nabi Muhammad bukan hadis dalam makna pemahaman seperti ini. Misalnya seperti sabda Nabi Daud, Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lain. Yang kedua, penyandaran sesuatu adalah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi atau rasul. Yang ketiga, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi mencakup perbuatan, perkataan, persetujuan, perangainya dan lain-lain. Contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya adalah innamal a'malu binniyati. Artinya segala amal perbuatan dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, selanjutnya kita akan berbicara tentang sunnah. Secara lughawiyah, secara bahasa, sunnah itu memiliki arti jalan yang terbentang untuk dilalui, jalan yang baik atau tidak baik. Sunnah juga bermakna adat kebiasaan atau tradisi atau ketetapan, meskipun hal itu tidak baik. Disebutkan at-tariqatul mu'tadah hasanatan kanat am sayyi'atan, yang artinya cara atau jalan yang biasa ditempuh, baik terpuji maupun tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, yang artinya barang siapa mengadakan sunnah atau jalan yang baik, maka baginya pahala atas jalan yang tempuhnya ditambah pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa mengadakan sunnah atau jalan yang buruk, maka atasnya dosa karena jalannya buruk yang ditempuhnya ditambah dosa orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Kemudian yang pertama, menurut sebagian ahli hadis, definisi sunnah secara luas dari hadis, sunnah meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan dan takrir, juga sifat-sifat dan perilaku atau perjalanan hidup beliau sebelum atau sesudah diangkat jadi nabi. Ma nukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam
min aqwalin wa af'alin wa taqririn, yang artinya segala yang dinukilkan atau yang dipindah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir ataupun ketetapan dari beliau. Yang kedua, para usuluyin menuturkan bahwa sunnah menurut istilah adalah kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ay yakuna dalilan li hukmin syar'iyyin, yang artinya sunnah yaitu segala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perkataan maupun perbuatan atau takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum agama. Ketiga, menurut fuqaha atau ulama fikih, sunnah adalah segala sesuatu, segala perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dikerjakan tidak akan dikenakan siksa, dosa atau iqab. Misalnya salat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang keempat, menurut ulama mau'izah, sunnah yaitu maqabalal bid'ah. Artinya sunnah adalah lawan kata dari bid'ah. Sedangkan secara lughawi atau bahasa, bid'ah sendiri memiliki pengertian al-amrul al-mustahdats atau sesuatu yang baru. Artinya mudahnya kita sering mendengarkan bahwa amalan ini tidak cocok dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lingkup hukum Islam, sunnah menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Artinya, sungguh telah aku tinggalkan untukmu 2 perkara. Kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wa berikutnya, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, yang artinya berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Irbad bin Sariyah. Untuk menghindari salah paham mengenai pengertian hadis dan sunnah, perlu kiranya ditegaskan perbedaannya. Hadis yaitu segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun selama hayat beliau hanya sekali terjadi atau hanya diriwayatkan oleh seorang. Sedangkan sunnah adalah amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir dan sampai kepada kita dengan cara mutawatir pula. Nabi melaksanakannya bersama para sahabat, lalu para sahabat melaksanakannya, kemudian diteruskan oleh para tabi'in, walaupun lafaz penyampaiannya tidak mutawatir, namun cara penyampaiannya mutawatir. Mungkin terjadi perbedaan lafaz dalam meriwayatkan suatu kejadian, sehingga dalam segi sanad dia tidak mutawatir, akan tetapi dari segi amaliyahnya dia mutawatir. Proses yang mutawatir itulah yang disebut sunnah. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari sering para ulama menjelaskan bahwa amalan ini telah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, para siswa Madrasah Aliyah dan para siswa yang sederajat Madrasah Aliyah dan SMA, dari pengertian tentang sunnah seperti yang dijelaskan di atas, sunnah terbagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah yaitu perkataan atau ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertalian dengan syara. Contohnya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da, yang artinya orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain menguatkan. Hadis riwayat Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala saddaqta rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika suatu hari kami duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, warnanya sangat hitam rambutnya, tidak diketahui bekas perjalanan pada pribadinya.
Kami semua tidak ada yang kenal terhadap orang laki-laki tersebut, sehingga ia duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan, lalu menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah, lalu bertanya, wahai Muhammad, berilah keterangan kepada aku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadar yang baik dan buruk. Lalu orang lelaki tersebut menjawab, benar engkau ya Muhammad. Contoh hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mendengar, menghafal dan menyampaikan ilmu. An Zaid bin Sabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih, rawahu Abu Dawud. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian ada lagi hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Dari Utsman radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu termasuk dari sunnah-sunnah qauliyah. Berikutnya yang kedua, kita membahas tentang sunnah fi'liyah, yaitu amal-amal perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertalian dengan syara, berkaitan dengan syara, seperti tata cara mengerjakan salat, menunaikan ibadah haji, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya misalnya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sawwi sufufana idza qumna ila sholati fa idza stawaina kabbara, rawahu Muslim. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan atau meluruskan saf-saf kami ketika kami melakukan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya sunnah fi'liyah, sallu kama ra'aitumuni usolli, rahul Bukhari wa Muslim min Malik. Artinya kerjakanlah sholat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik. Khudhu anni manasikakum, rawahu Muslim an Jabir. Artinya ambillah manasik atau tata cara melaksanakan haji kamu dari diriku. Hadis riwayat Muslim. Contoh hadis tentang tata sholat di atas kendaraan. Para siswa-siswi, para santri madrasah aliyah dan yang sederajat, berikutnya kita akan melihat contoh hadis tentang tata cara sholat hanya di atas kendaraan. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fardhata nazala fastaqbala al-qiblata, muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu penetapan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu amal perbuatan seseorang sahabat yang bertalian dengan syariat Islam yang dikerjakan di hadapan atau dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi tidak melarang atau menyalahkannya. Contohnya seperti yang diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi makanan, diantaranya daging dhab atau sejenis biawak. Beliau tidak memakannya sehingga Khalid bin Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, la walakinnahu laysa fi ardi qaumi kulu fa innahu halalun, muttafaqun alaih. Yang artinya tidak, tetapi binatang itu tidak terdapat di daerah kaumku, makanlah, sesungguhnya dia halal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis lain, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubis syamsi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarana wa lam ya'murna wa lam yanhana, rawahu Muslim. Yang artinya kami adalah kami para sahabat maksudnya melakukan salat 2 rakaat sesudah terbenam matahari sebelum salat maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang kami lakukan, diam, tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian ada juga hadis sunnah takririyah dalam kategori hadis tentang tayamum. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fa hadarat huma as-salah fa laysa ma'hum ma fatayammama sa'idan tayyiban fa shallaya thumma wajada al-ma' ba'd fil waqti fa a'ada ahaduhuma as-salah fi wudu'in wa lam yu'ad al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika fa qala lil ladzi lam yu'ad asabata as-sunnah wa ajzatka salatuka wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ada lakal ajru marratain rawahu Darimi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu salat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan salat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu salat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi salat dengan air wudu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan salatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi salatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Baiklah para siswa, siswi dan para santri madrasah aliyah atau yang sederajatnya atau yang sederajatnya. Kemudian kita akan membahas tentang asar, ya, yang asar. Menurut tinjauan etimologi, asar berarti bekas sesuatu atau sisa sesuatu, dan berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Karena doa yang dinukilkan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut juga doa ma'thur. Sedangkan asar menurut terminologi atau istilah terma, menurut jumhur ulama, asar mempunyai pengertian sama dengan khabar dan hadis. Sebagian ulama menurutkan asar lebih umum daripada khabar, yaitu asar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dari selain Nabi. Sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Para ahli fikih atau fuqaha menggunakan istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama, salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain. Mereka menyebutkan ma udhifa ila sahaba wat tabi'in min aqwalin wa af'alin, yaitu perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Contohnya perkataan tabi'in Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah bin Mas'ud, as-sunnah ayyukabbiral imamu al-fitra wa yawm al-adha hina yajlisu ala al-mimbar qabla al-khutbah tis'a takbiratin rahul Baihaqi. Artinya, menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum khutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian kita akan menjelaskan tentang khabar. Ya, khabar menurut bahasa artinya warta atau kabar berita yang disampaikan seorang kepada yang lain. Menurut istilah ulama ahli hadis, kabar ya adalah sesuatu berita baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat maupun dari tabi'in. Ulama lain berpendapat bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang terima dari selain Nabi Muhammad SAW. Orang meriwayatkan sejarah disebut khabari atau disebut muhaddis. Di samping itu pula yang berpendapat bahwa khabar itu sama dengan hadis, keduanya dari Nabi SAW. Sedangkan asar dari sahabat. Karenanya maka timbul hadis marfu', mauquf atau maqtu', yaitu ma udhifa ila Nabi SAW au ghairihi. Artinya segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau yang selain dari Nabi. Contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, minas sunnah wad'ul kaffi tahta surrati fis shalah, yang artinya adalah termasuk dari sunnah meletakkan telapak tangan di bawah pusat sewaktu melakukan sholat. Kemudian kita di sini akan membahas tentang hadis qudsi. Apakah hadis qudsi itu? Hadis qudsi adalah perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa Allah berfirman titik atau ada hadisnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan perkataan atau hadis itu kepada Allah dan beliau meriwayatkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Kirmani atau Al-Karmani menyebutkan hadis qudsi disebut juga dengan hadis ilahi dan hadis rabbani.
Menurut pendapat At-Tibbi bahwa hadis qudsi ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi atau ilham. Kemudian Nabi menerangkannya dengan susunan perkataan beliau sendiri dengan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi adalah bahwa Al-Quran adalah wahyu yang lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis qudsi ialah wahyu yang lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah. Diturunkan kepada Nabi dengan jalan ilham atau mimpi. Contoh hadis qudsi apa? Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni, rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku adalah menurut prasangka hambaku dan aku beserta dia di mana saja dia menyebut atau mengingat aku. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Qala Allah ta'ala, kullu amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnatun fa in kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku akan memberi balasannya. Puasa itu perisai. Apabila seorang sedang berpuasa, janganlah mencaci maki, janganlah berkata keji, dan jangan pula membuat keributan. Apabila ada yang memaki atau membunuh, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah untuk bagian pertama dari pembahasan tentang materi-materi pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 10 Madrasah Aliyah atau yang sederajat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.